Tambang emas Wabu kini kembali lagi ke tangan pemerintah Republik Indonesia. Apakah pengelola yang baru bisa memanfaatkannya sebaik mungkin? Selengkapnya akan saya paparkan dalam Antam Siap Hantam Gunung Wabu. Kita langsung lihat slide yang pertama. Sebelum kita lihat lebih jauh tentang Antam, saya akan ajak Anda sedikit melihat seperti apa sih gunung emas di Papua bernama Blok Wabu. Jadi Blok Wabu ini terletak 45 km dari Tembagapura dengan ketinggian di antara 2000 hingga 2950 meter di atas permukaan laut. Blok Wabu ini merupakan bekas lahan tambang PT Freeport Indonesia di Papua. Lalu dalam perpanjangan kontrak karya Freeport ada salah satu poin yang direnegosiasi, yaitu terkait dengan penciutan luas wilayah operasi tambang. Di 2015 itu wilayah tambang Freeport hingga 212.000 hektar. Tapi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, luas wilayah pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi mineral maksimal sebanyak 25.000 hektar saja. Artinya luas lahan operasi Freeport ini sudah berkali-kali lipat lebih dari batas yang tertera di undang-undang. Untuk itu pemerintah minta adanya penciutan. Jadilah Blok Wabu ini pada Juli 2015 ini lalu dikembalikan ke pemerintah Republik Indonesia. Lalu barulah disebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir kepastian agar Antam bisa mengelola bekas lahan di Blok Wabu ini sekitar 22 September kemarin. Erick mengatakan telah mengirimkan surat pada Menteri SDM soal itu. Tujuannya agar Antam tidak hanya mengandalkan bisnis perdagangan atau trading emas, tapi juga bisa mengelola tambang emasnya sendiri. Selain kepada Menteri SDM, Erick juga sudah berkoordinasi dengan Kepala BKPM agar secara konkret Antam bisa berfungsi tidak hanya sebagai trading company tapi juga perusahaan tambang emas. Lalu berapa sebenarnya potensi tambang emas Gunung Wabu? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi Blok Wabu ini luasnya sekitar 10.700 hektar dan memiliki potensi sebesar 4,3 juta ton biji emas berkadar emas 2,47 gram per tonnya. Artinya secara kualitas ini emasnya memiliki kadar yang cukup bagus. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan, potensi cadangan emas dari Blok Wabu di Papua ini nilainya mencapai 14 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita rupiahkan ini mencapai 207,2 triliun rupiah. Dan rata-rata tambang emas itu marginnya bisa mencapai 30%. Jadi bisa kita hitung saja ya, kalau margin di Blok Wabu ini mencapai 30%, artinya Antam bisa memperoleh keuntungan hingga 62,16 triliun rupiah. Jadi kalau kita buka komposisi sahamnya, pemegang saham terbesar di Antam ini adalah perusahaan BUMN PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum sebesar 65%. Kalau tahun ini saja Antam bisa membagikan dividen sebesar 35% dari laba bersih. Lalu artinya berapa tuh yang bisa didapat negara dari tambahan keuntungan 62,16 triliun rupiah karena Blok Wabu. Lumayan juga kan? Tapi memang keputusan mengelola Blok Wabu ini dianggap banyak pihak ini tepat dilakukan di saat cadangan emas Antam ini semakin tergerus di tengah permintaan yang justru terus meningkat. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ketika ketidakpastian melanda hampir di seluruh pasar, namun harga emas justru terus meningkat karena dianggap lebih stabil. Lalu berapa banyak sih cadangan emas Antam? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi kalau melihat data dari situs resmi Antam, ini cadangan biji emas Antam hingga tahun 2018 ini mencapai lebih dari 4,5 juta dry metric ton. Tapi ini di tahun 2018 ya, belum ada update lagi di situsnya berapa kalau di tahun 2020 ini. Lalu kalau cadangan emasnya sendiri menurut Direktur Pengembangan Usaha Antam masih ada 19 ton hingga akhir Desember 2019 kemarin. Ini juga belum ada update-nya di 2020 ini sudah seperti apa. Tapi yang pasti Antam punya 42 sumber daya cadangan emas yang terbagi dalam 3 tambang. Yang pertama tambang di Pongkor, Jawa Barat yang beroperasi sejak tahun 1994. Dan ini kabarnya kontraknya akan habis ya di tahun 2021 mendatang. Kalau dilihat secara produksi di Pongkor ini karena sudah tua memang cadangannya sudah banyak berkurang dan kualitas kadar emasnya juga sudah menurun. Lalu berikutnya di Cibaliung, Banten yang diresmikan tahun 2010, tahun 2019 malah meleset target produksinya. Dari target 750 kg, realisasinya hanya 600 kg. Jadi total 2 tambang ini bisa memberikan kisaran 2 ton emas begitu ya per tahunnya. Padahal penjualan emas Antam ini jauh sekali angkanya di atas itu. Jadi dari mana dong emas yang dijual Antam? Ya mau tidak mau kita harus impor ya. Nah itu akan saya bahas lebih dalam di slide berikutnya. Tapi bisa terbayangkan sekali saja ini potensinya digali lebih banyak lagi, kita akan lebih untung. Dan kita tidak harus malah menjadi impor emas dari negara tetangga. Untungnya tahun ini juga satu tambang lagi di Papandayan, Jawa Barat akan mulai beroperasi. Diprediksi Papandayan ini bisa memberikan
menghasilkan kurang lebih sekitar 700 hingga 800 kg emas per tahun. Jadi kalau ditambah lagi dengan blok Wabu, maka ini sangat akan amat bermanfaat untuk menambah cadangan emas nasional. Memangnya berapa sih cadangan emas nasional? Nah, di 2019 cadangan emas nasional ini 2.600 metric ton. Ini juga menurun ya kalau dibandingkan di tahun 2010 yang mencapai 3.000 metric ton. Nah, berikutnya kita akan melihat seperti apa perbandingan emas yang diproduksi Antam dengan yang dijual. Kita akan cek slide berikutnya. Jadi ini adalah grafik produksi emas Antam dibandingkan dengan penjualannya. Bisa kita lihat ya, ini ketimpangannya sangat amat besar begitu. Jadi jumlah produksi emas Antam dari tahun ke tahun itu kurang lebih 2.000 kilo begitu ya, artinya 2 ton emas dari tahun 2016. Tapi penjualannya justru berkali-kali lipat dan terus menanjak. Nah, produksi yang tidak bertambah dibandingkan penjualan yang terus meningkat, akhirnya inilah yang menciptakan ketimpangan yang akhirnya semakin besar. Paling timpang adalah di tahun 2019 begitu ya, kita lihat ini jauh sekali, di mana Antam produksinya bahkan tidak sampai 2 ton begitu, tapi penjualannya malah sampai 34 ton. Artinya dari mana itu 32 ton? Ya sekali lagi dari impor. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya di 2018. Jadi kalau di 2018 ini Antam bisa menjual hampir 28 ton. Artinya 26 ton sisanya itu impor dari Singapura. Nah, Singapura bisa dapat emas dari mana ya di negara sekecil itu? Ini bisa Anda jawab sendiri ya. Nah, kalau data terakhir di semester 1 tahun 2020 penjualan emas Antam sudah hampir 8 ton. Tapi produksinya baru 850 kg saja. Jadi apakah akhir tahun ini bisa mencapai target 2 ton dengan keadaan pandemi seperti ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab pada akhir tahun nanti ya. Tapi yang menjadi harapan adalah blok Wabu ini bisa sukses dikelola oleh anak bangsa ya. Sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk negara dan jangan sampai terbengkalai karena memiliki nilai yang sangat tinggi.